Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kasih saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melalui renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang. Kita akan kembali membaca mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur segala kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, menganugerahkan kami kemampuan dan hikmat lewat tuntunan kuasa Roh Kudus ketika kami akan membaca mendengarkan firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan saya bacakan dari Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pada burung merpati itu dari bahteranya. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya,
keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, dan bersama kita akan merenungkan dalam satu tema, syukur Tuhan masih sayang. Kuresumanga ke napakaboro siapi ipuang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tema kita mengatakan syukur Tuhan masih sayang, kalimat ini yang sering kali kita ucapkan ketika kita terluput dari sebuah musibah. Bahkan tidak jarang orang berusaha untuk melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa ia sungguh merasa beruntung, diluputkan dari bahaya, dianugerahkan keselamatan. Demikian juga yang dirasakan oleh Nuh, bahwa dari sekian manusia di bumi, dia dan keluarganya justru dipilih Tuhan untuk luput dari bahaya maut yang sungguh mengerikan. Air bah melanda bumi 150 hari lamanya. Semua yang ada di bumi musnah kecuali Nuh beserta keluarganya dan beberapa binatang yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera. Sungguh tidak ada alasan bagi Nuh untuk tidak bersyukur. Karena itu, setelah air bah surut dan mereka keluar dari bahtera, Nuh mengambil inisiatif untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 20 dari pembacaan kita. Kisah air bah ini sungguh menjadi pelajaran penting bagi anak-anak Tuhan masa kini. Sesungguhnya banyak dosa yang dapat memicu murka Tuhan. Inisiatif Nuh untuk memberi persembahan kepada Tuhan tanpa paksaan tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya, namun juga menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya, Dia katakan bahwa Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 21 pembacaan kita. Itulah berkat bagi dunia. Itulah berkat yang akan kita terima bagi kita umat Tuhan yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Sudahkah kita juga memberi persembahan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Bukan hanya dengan materi, bukan hanya dengan apa yang kita miliki kita bisa beri persembahan kepada Tuhan. Tetapi mari dalam kehidupan kita juga, setiap perbuatan, tindakan, tutur kata, pemikiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Mari dalam kehidupan kita,
kita sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Dan bagi kita yang sudah merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang saat, setiap saat dalam kehidupan kita, kita mau berkata bahwa Tuhan baik dalam hidup ini. Karena Ia tetap menghargai apa yang telah Ia ciptakan. Tuhan baik dalam hidup kita. Karena itu kebaikan yang kita terima dari Tuhan, kemurahannya yang telah kita terima dari Tuhan, kasih setianya yang selalu ada dalam hidup kita. Mari kita tetap menyatakan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih mengasihi dan menyayangi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau masih mengasihi dan menyayangi kami. Kami masih ada sampai saat ini ya Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Hanya karena anugerah-Mu kami bisa memperolehnya. Dalam kehidupan kami Tuhan, dengan segala sesuatu yang kami lakukan dan kami karyakan, kami baktikan, kiranya Tuhan berkenan. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang merasakan pertambahan usia, yang merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan hari ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Pelihara iman mereka untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Pun juga Tuhan yang dalam keadaan sulit, dalam masa-masa yang tidak menentu, kami percaya Tuhan juga hadir dalam kehidupan kami. Rancangan Tuhan indah dan penuh damai sejahtera untuk setiap kehidupan umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kehidupan kami. Pulihkan hati kami ya Tuhan, yang pada saat ini mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam kehidupan secara pribadi. Tuhan anugerahkan kasih setia-Mu. Pelihara iman kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam kerinduan umat-Mu Tuhan, setiap saat apapun yang mereka rindukan, yang mereka doakan, semoga Tuhan juga akan mendengarkan seruan dan keluh kesah mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan dalam perobatan jalan, dalam pemulihan. Yang juga Tuhan pada saat ini terpapar oleh karena sakit virus COVID-19, Tuhan juga akan menguatkan iman mereka bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tim medis, para tenaga sukarelawan yang bekerja di rumah sakit, Tuhan juga akan menjaga, melindungi mereka, memberi kesehatan yang baik. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, semua baik dan benar. Karena Tuhan menyertai mereka. Bapa di dalam surga, kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang pada saat ini. Sampai jumpa untuk hari esok. Semoga Tuhan akan memberkati kita dan menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.
Shalom. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum dan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, wajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berbalik temukan cintamu. Oh, ku damba hadirmu. Inilah rinduku, yeah. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum kan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, wajarku